Halo guys, kembali lagi bersama gue di sini di channel S Toko. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi membahas Camarader Double alias Camarader Double anime bernama Futopi episode 3. Ya, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Di scene awal, meneruskan kelanjutan dari episode 2 minggu lalu, akhirnya kita bisa melihat scene fight dari Camarader Double ini. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu para fans. Fight style-nya pun masih sama dengan live action-nya yang gue cukup salut sama studio yang menggarap anime Futopi ini. Di sini juga Tokime sempat bingung kalau mereka itu apa. Dan Akiko menjelaskan kalau mereka adalah seorang Kamen Rider yang melindungi kota Futo dari ancaman Doupan. Si Tokime ini katanya pernah mendengar soal Kamen Rider juga. Jangan bilang dia udah pernah ketemu nih sama Axel. Wah, bakal digodain nih. Kemudian Shotaro dan Philip bertarung melawan Doupan Rod. Sempat Rod ini mencoba balik melawan, namun serangannya itu dilibas atau ditangkis oleh mereka. Rod ini juga sempat menyerang Tokime, namun dihalangi oleh Shotaro dan Philip menggunakan kekuatan Luna Joker. Ya, kalian tahu kan, kekuatan Luna itu dapat merubah tubuh menjadi elastik atau elastis, mirip Luffy di One Piece. Karena Rod merasa dirinya sudah terpojok, kemudian dia kabur melalui dimensi buatan yang dia buat. Singkat cerita, mereka berhasil mengejarnya dan menghabisinya memakai finisher andalan yang semua kita sudah tahu, yaitu Joker Extreme. Wah, keren banget sih scene ini, parah kerennya pokoknya. Rod alias si Sabu kalah dan seperti biasa gaya memorinya pecah. Sabu dan para geng Tachikawa ditahan karena diduga melakukan tindak kekerasan dan penyalahgunaan gaya memori. Namun, pasti kalian berpikir kalau kasus ini udah selesai kan? Oh, tentu tidak. Menurut Shotaro, kasus ini belum berakhir. Ternyata masih ada satu lagi tersangka di balik kasus ini, yang mungkin kita semua nggak sadar. Dia adalah Mas Juta. Karena dia ternyata memiliki gaya memori bernama Toadstool. Gaya memori ini bertipe Doupan jamur beracun. Jadi gimana ceritanya tuh? Kok bisa dia punya gaya memori? Jadi begini, Mas Juta ini tuh pernah datang di Futo 2 tahun yang lalu untuk menemui temannya. Dan disinilah Mas Juta mendapatkan gaya memori itu dari salah satu penjual gelap gaya memori yang berada di Futo. Dia terkena hasut bekerja sama dengan mereka dengan diiming-imingi sesuatu. Kemudian di saat dia bertemu dengan Tokime, di saat itulah tasnya dia itu dicuri. Dia mengejar Tokime bukan karena ingin berkenalan dengan Tokime, melainkan karena ada gaya memori di dalam tas itu. Dia takutnya polisi bakal menemukannya. Jadi dia kemarin meminta Shotaro dan Philip menyelidiki kasus ini dengan alibi yang dia keluarkan. Namun semua itu hanya untuk membersihkan namanya, karena takut ketahuan kan. Juga semua tuduhan atas Tokime yang membunuh para anggota Tachikawa itu salah, alias kesalahpahaman yang tidak disengaja. Jadi ya Tokime ini bisa dibilang apes aja gitulah. Ya intinya dalang dibalik semua ini bukan cuma si Sabu yang dalangnya, tapi Mas Juta ini juga. Dan terkuak bahwa Tokime mencuri beberapa barang dari para warga itu menggunakan benang tipis yang nyaris gak kelihatan, serta mata pancing yang dia kaitkan di benang itu. Motif Juta melakukan ini sepele sih. Itu katanya agar dia bisa menjadi manusia super, agar dia tidak diremehkan oleh orang lain. Ya, alasan-alasan sepele lah. Setelah itu, Mas Juta akhirnya ditangkap karena terduga memiliki gaya memori, dan Tokime pun menyerahkan dirinya karena dia juga telah melakukan banyak aksi pencurian. Otomatis ya tetap bersalah. Dan sebelum Tokime dibawa ke kantor polisi, wah, di sini nih adegan yang bikin penonton itu terkejut, di mana Tokime memberikan ciuman bibir pada Shotaro.
Shotaro tuh hampir pingsan tuh setelah dicium kan. Apalagi bibir tuh, waduh, mukanya sampai merah gitu. Tokime ternyata sudah mulai jatuh cinta nih sama Shotaro. Wah, apakah ini saatnya MC kita mendapatkan pasangan? Soalnya kan waktu di series live actionnya itu dia jomblo mulu ya kan. Gagal mulu dalam soal percintaan. Kita nantikan saja gimana hubungan mereka berdua ini. So ya, kasus ini akhirnya selesai. Namun ini adalah awal dari segalanya. Bakal banyak tantangan yang menanti Shotaro dan Philip. Di scene berikutnya, Philip dan Shotaro lagi melawan dan membereskan Doppan memakai kekuatan hit metal dan hitsatsu andalannya metal branding. Wah, ini sungguh nostalgia banget gak sih? Di sini juga Shotaro terkejut melihat Tokime yang berada di lokasi itu. Dan ternyata Tokime telah direkrut oleh Akiko di Detektif Narumi sebagai asistennya Shotaro. Wah, bakal makin deket nih Shotaro sama Tokime. Jadi semua ini tuh ide dari si Terui yang menyuruh Akiko memperkerjakan Tokime sembari menyelidiki lebih dalam tentang si Tokime ini, mulai dari hilang ingatannya dan gaya memorinya yang sudah hancur. Philip pun setuju kalau Tokime ini berada di tempat mereka. Karena dengan begitu Tokime di sini, itu dia dapat lebih mudah mencari tahu tentang masa lalunya. Kemudian, karena Tokime sudah resmi menjadi asisten Shotaro, Tokime meminta Shotaro untuk memperlihatkan di mana rumahnya. Nah, di live actionnya itu kita tuh nggak pernah lihat ya. Kalau nggak salah, kita nggak pernah lihat rumahnya Shotaro tuh seperti apa. Soalnya kan di live actionnya itu set tempatnya tuh kebanyakan di kantornya. Dan sekarang akhirnya kita melihat ya rumah Shotaro itu seperti apa. Ya cukup gede sih. Tokime berencana beristirahat di rumahnya Shotaro, namun sayangnya tempat tidurnya itu hanya satu. Jadi ya mau gak mau tidur berdua. Namun Shotaro malu-malu kucing, padahal mau tuh tidur bareng Tokime, kesempatan emas ya kan. Akiko dan Philip sempat ngobrol soal Tokime. Kalau Tokime ini ya bisa dibilang 50-50 lah. Kalau dia itu orang baik. Faktor utamanya itu karena dia memiliki gaya memori. Philip menduga kalau Tokime ini terlibat dalam kasus gaya memori yang telah terjadi di kota Futo akhir-akhir ini. Di sini Philip juga mengatakan bahwa dia sudah mengetahui jejak asmara Shotaro, di mana Shotaro selalu jatuh cinta pada wanita yang bisa dibilang kriminal, dan hubungan mereka tuh selalu berakhir dengan tragis. Itulah mengapa Shotaro agak jaga jarak pada Tokime, karena takut Tokime bakal bernasib buruk. Di scene akhir, kita diperlihatkan sosok misterius yang menggunakan belt serta gaya memori bernama Aurora. Mirip dengan Doppan Utopia yang menggunakan driver untuk berubah. Bukan cuma Utopia sih, semua keluarga Sonosaki memakai belt juga. Namun driver mereka tuh berbeda. Sosok misterius ini bernama Yukiji Bando. Dan sepertinya dia yang bakal jadi villain utama di series anime Futopi ini. Yukiji Bando juga ternyata kenal dengan Tokime dan sempat mengatakan bahwa apakah kamu mau pergi dari kota kita? Sungguh ending yang membagongkan. Di sini gue cuman bisa berteori kalau masalah Tokime itu mungkin saja, ini masih kemungkinan ya, bahwa dia adalah komplotan dari Yukiji Bando dan tinggal di kota palsu ini. Ya mungkin entah ada insiden apa sampai dia lupa ingatan. Bisa jadi seperti itu. Namun ya kita nggak tahu ya kedepannya bakal gimana. Pokoknya ikutin aja terus bahas-bahas Futopi ini. Oke, jadi segitu aja bahas-bahas Futopi episode 3 ini. Jujur, gue seru banget nonton anime ini. Dan apalagi gue sebagai fans dari Kamen Rider Double tuh sangat menanti-nanti episode dari anime Futopi ini. Kalau menurut kalian gimana? Oh ya, apabila ada penjelasan yang gue lupa bahas, kalian bisa tambahkan kolom komentar di bawah. Oke? Dan mari kita diskusi guys. Ceritanya ini tuh bakal seperti apa? Kalau kalian suka konten ini, silahkan like video ini. Kalau kalian gak suka, silahkan dislike.
Subscribe channel ini kalau kalian mau mendukung channel ini agar berkembang ke depannya. Aktifkan juga tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari video-video Estoko. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Akhir kata, ciao. Bye-bye.